Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Hudra Yasmin dengan NIM C1C020137 dari kelas R10. Di sini saya akan membahas materi sumber hukum Islam dengan dosen pengampu Pak Wirmi Eka Putra. Sumber hukum Islam merupakan dasar atau referensi untuk menilai apakah perbuatan manusia sesuai dengan syariah atau ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Sumber hukum Islam yang telah disepakati jumhur atau kebanyakan ulama ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, sebagaimana tertuang dalam Quran Surat An-Nisa. Selanjutnya, jenis dan definisi sumber hukum Islam. Ada 4. Yang pertama yaitu Al-Quran. Kitab suci umat Islam yang mulia ini berisi kalam Allah yang paripurna, yang berisi segala hal yang menjadi panduan umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Ini sumber utama hukum Islam. Sumber-sumber hukum yang lain juga tidak boleh bertentangan dengan apa yang dikandung dalam Al-Quran. Selanjutnya, yang kedua yaitu hadis atau as-sunnah, merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Berasal dari kata al-hadis yang artinya percakapan, perkataan, ataupun berbicara. Dari definisi umum, hadis adalah setiap tulisan yang berasal dari perkataan ataupun percakapan Rasulullah Muhammad SAW, termasuk apabila ada perbuatan sahabat yang didiamkan, maka itu juga bisa tergolong ke dalam sunnah. Yang sumber hukum Islam yang ketiga yaitu ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Secara istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh ulama mujtahid yang dilakukan setelah zaman Rasul untuk menentukan solusi dari sebuah masalah dalam perkara agama. Dan yang terakhir, kias. Sumber hukum Islam yang satu ini secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah analogi. Kias menurut istilah usul fikih ialah menyamakan suatu masalah yang tidak terdapat ketentuan hukumnya dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah karena adanya persamaan ilat hukumnya atau motif hukum antara kedua masalah itu. Selanjutnya yaitu urutan pengambilan hukum Islam. Pertama-tama hendaklah dicari terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada di dalam Al-Quran, ditetapkanlah hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam Al-Quran tersebut. Apabila rujukan untuk ketetapan hukum itu tidak ditemukan dalam Al-Quran, barulah beralih meneliti As-Sunnah. Bila rujukan tidak ditemukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baru dibolehkan merujuk kepada putusan dari mujtahid yang menjadi ijma atau kesepakatan bersama. Sekiranya tidak ditemukan rujukan ijma dalam masalah tersebut, maka ditempuh qiyas, yaitu usaha sungguh-sungguh dengan jalan membuat analogi kepada peristiwa sejenis yang telah ada ketentuan hukum atau nasnya sesuai dengan hadis. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran. Yang pertama yaitu keindahan seni bahasa Al-Quran. Tidak hanya diakui oleh kalangan sastrawan Arab saja, tetapi diakui pula oleh para ahli yang pernah mendalami dan mengkaji ilmu bayan dalam bahasa Arab. Selanjutnya yaitu kebenaran pemberitaan Al-Quran tentang keadaan yang terjadi pada abad-abad yang silam, seperti kisah kaum Ad dan Tsamud, kaum Lut dan kaum Nuh, kaum Nabi Ibrahim, tentang Musa beserta kaumnya, kasus Fir'aun, tentang Maryam dan kelahirannya, kelahiran Yahya, kelahiran Isa Al-Masih, dan sebagainya yang semuanya benar sesuai dengan kebenaran rasional. Yang ketiga, pemberitaan Al-Quran tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa datang juga merupakan kebenaran yang tidak terbantahkan. Misalnya, pemberitaan Al-Quran mengenai kekalahan bangsa Persia setelah lebih dulu bangsa Romawi kalah. Yang keempat, kandungan Al-Quran banyak memuat informasi tentang ilmu pengetahuan yang tidak mungkin diketahui oleh seorang ummi yang tidak pandai membaca dan menulis, dan tidak ada suatu perguruan atau lembaga pendidikan yang mengajarkannya saat Al-Quran diturunkan. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan Al-Quran, yaitu sebagai pedoman hidup, sebagai rahmat bagi alam semesta, sebagai cahaya petunjuk, sebagai peringatan,
sebagai penerang dan pembeda, sebagai pelajaran, sebagai sumber ilmu, sebagai hukum, sebagai obat penyakit jiwa, sebagai pemberi kabar gembira, dan sebagai pedoman melakukan pencatatan. Selanjutnya, fungsi as-sunnah. Yang pertama yaitu menguatkan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang kedua, memberikan keterangan ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan rincian ayat-ayat masih bersifat umum. Yang ketiga, membatasi kemutlakannya. Keempat, menahsiskan atau mengkhususkan keumumannya. Yang kelima, menciptakan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Selanjutnya, fungsi ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ijma digunakan sebagai sumber hukum Islam yang pertama, yaitu hadis-hadis yang menyatakan bahwa umat Muhammad tidak akan bersepakat terhadap kesesatan dan mengikuti jalan akidah orang bukan muslim adalah haram karena menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan diancam neraka jahanam. Selanjutnya, fungsi kias. Kias menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Sedangkan menurut terminologi, definisi kias secara umum adalah suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu dalil baik di Al-Quran dan As-Sunnah dengan suatu hukum yang disebutkan dalam dalil tersebut karena adanya kesamaan dalam alasannya atau ilal. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.